Perikanan merupakan sektor terbesar yang menyumbang perekonomian di Kota Bitung, Sulawesi Utara. 80% dari perusahaan yang ada di kota ini bergerak di bidang perikanan. Artinya, sebagian besar masyarakat di kota ini memiliki mata pencaharian dari sektor perikanan, termasuk para awak kapal perikanan. Namun, apakah para awak kapal perikanan ini mengenal perlindungan hukum bagi mereka sendiri? Sebagian awak kapal perikanan mengaku tidak tahu hukum maupun tempat melapor jika mengalami kasus dalam pekerjaannya. Nggak pernah tahu sih. Ya, udah puluhan tahun tapi saya nggak pernah tahu itu sih. Kalau mau lapor sih, orang nyenda ini. Cuma orang menghindar no katu. Biar jo. Yang penting orang tahu DP orang. DP sifat kayak bagaimana. Tidak pernah. Cuma orang keluar no. Beberapa kasus diantaranya adalah perjanjian kerja laut atau PKL yang sepihak dan berimbas pada ketidaksesuaian upah dengan beban pekerjaan AKP hingga tidak adanya asuransi dan jaminan sosial. Di tingkat nasional, AKP dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk AKP yang bekerja di luar negeri. Lebih rinci perlindungan AKP tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang kesyahbandaran di pelabuhan perikanan. Tertulis kapal di atas 5 gross ton hanya dapat izin beroperasi jika dapat menunjukkan sertifikat pelatihan keamanan dasar, buku pelaut, dan perjanjian kerja laut antara AKP dan pemilik kapal pada syahbandar atau pejabat pelabuhan. Namun sayangnya, di Bitung sebagai kota industri perikanan dan penghasil tuna terbesar di Indonesia, masih ada kekosongan landasan hukum yang membuat ketidakselarasan antar instansi. Padahal, AKP yang berasal dari Bitung tidak hanya bekerja di perusahaan Indonesia, tapi bahkan hingga internasional. Jadi begitu ada permasalahan awak kapal perikanan dengan perusahaan, biasanya diselesaikan secara kekeluargaan oleh syahbandar perikanan. Tetapi apabila itu mentok atau tidak bisa diselesaikan, baru akan dilemparkan ke Dinas Tenaga Kerja melalui mediasi yang akan dilaksanakan, dan apabila tidak bisa juga diselesaikan akan berlanjut ke pengadilan. Dalam waktu dekat, pemerintah Kota Bitung sedang memproses surat keputusan yang berisikan pembentukan kelompok kerja bagi penyelesaian kasus AKP. Tak hanya pemerintah, upaya perlindungan hukum bagi AKP juga dilakukan oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia bersama Safe Seas dengan membentuk Tim Nasional Perlindungan Awak Kapal. Produk hukum itu yang, karena gini, kita kalau untuk kepentingan pekerja awak kapal perikanan yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing, itu kita sudah punya undang-undang pekerja migran. Ya, kita masuknya dari sana. Tapi masalahnya undang-undang pekerja migran itu tidak melihat aspek pekerjaan di laut. Jadi itu kalau kami menyebutnya sebagai bias darat. Nah, dengan proses kemarin itu mereka akhirnya karena masih ada PR-nya untuk membuat regulasi turunan ya, dan di regulasi turunan itulah kemudian mulai dimasukkan bahwa pekerja migran itu tidak hanya di darat tapi juga di laut gitu. Nah, itu sudah dimasukkan di sana. Kerjasama dan diskusi intens dengan berbagai kementerian telah menghasilkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang penempatan dan perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran. Diperlukan edukasi dan sosialisasi pada AKP agar mereka mengetahui hak dan kewajibannya serta berani melaporkan apabila mengalami ketidakadilan selama bekerja. Putri Demes, Robin Kit, Bitung, Sulawesi Utara.